Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Adi Pratama. Saya dari Prodi Teknik Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan tentang merancang strategi pengendalian resiko K3 di tempat kerja. Next, di sini ada beberapa definisi K3. Yang ke satu, ada bahaya adalah sumber sesuatu atau tindakan yang berpotensi menyebabkan cedera pada manusia atau gangguan kesehatan, kerugian material, dan kerusakan lingkungan. Kedua, ada risiko adalah efek ketidakpastian. Yang ketiga, ada risiko ketiga adalah kombinasi kemungkinan terjadinya kejadian atau paparan berbahaya yang terkait dengan pekerjaan dan keparahan cedera dan juga gangguan kesehatan yang dapat disebabkan oleh kejadian-kejadian atau paparan-paparan. Next, keempat, ada identifikasi adalah kegiatan atau aktivitas atau proses mencari dan menentukan sumber sesuatu ataupun tindakan yang berpotensi menyebabkan cedera pada manusia atau juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan, kerugian material, dan juga kerusakan pada lingkungan sekitar. Yang kelima, ada manajemen risiko adalah upaya pengendalian risiko yang berkaitan dengan bahaya dari kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan juga produktif. Oke, next, berikutnya ada bahaya yang meliputi ketiga. Satu, ada bahaya dalam fisika. Kedua, bahaya dalam kimia. Tiga, bahaya dalam biologi. Empat, bahaya dalam ergonomi. Lima, bahaya dalam psikologi. Oke, next, di sini ada beberapa contoh jenis bahaya fisika. Yang ke satu, ada area kerja yang bising atau noise diakibatkan oleh kerja mesin. Kedua, ada mesin atau alat yang menimbulkan getaran. Tiga, ada area kerja yang panas. Empat, ada mesin atau alat yang menimbulkan radiasi. Kelima, ada bagian-bagian mesin atau alat atau infrastruktur tajam atau runcing. Yang keenam, ada putaran mesin. Yang ketujuh, ada kondisi jalan yang tidak rata. Yang kedelapan, ada poros roda yang berputar. Yang berikutnya 9, ada penerangan yang sangat kurang dan sejenisnya. Next, di sini ada potensi bahaya. Yang ke satu, ada kebisingan. Dua, ada iklim kerja. Ketiga, pencahayaan. Keempat, radiasi. Kelima, ini ada getaran. Dan yang terakhir, keenam, ada konstruksi. Oke, next, berikutnya ada contoh jenis bahaya kimia. Yang ke satu, ada solar, bensin, gas atau pelumas, tumpahan cat, ceceran oli B3, kebocoran gas, buangan kemasan B3 atau sejenisnya. Next, dan juga ada contoh jenis bahaya dalam biologi. Yang ke satu, bakteri. Dua, jamur. Tiga, kemasan obat. Empat, buangan limbah rumah sakit dan sejenisnya. Dan di sini juga ada contoh jenis bahaya ergonomi. Ke-1, posisi duduk yang salah. 2, meja kerja yang tidak standar atau terlalu tinggi maupun rendah. Ketiga, peralatan kerja yang tidak proporsional. Yang keempat, beban benda yang diangkat melebihi batas. Yang berikutnya ada area kerja yang sempit dan lainnya. Nah, di sini ada contoh jenis bahaya psikologi.
Yang ke satu, ritme kerja yang over. 2, pendapat yang tidak wajar. 3, perselisihan. 4, beban kerja yang melebihi batas, dan lain-lainnya. Oke, next. Di sini ada gambaran-gambaran yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Yang ke satu, ada bahaya kelistrikan. Kedua, bahaya mekanik. Ketiga, ada bahaya kebisingan. Keempat, ada bahaya transportasi. Yang kelima, ada bahaya radiasi. Yang keenam, ada bahaya aktivitas manual. Dan yang terakhir, ketujuh, ada bahaya lingkungan sekitar. Dan di sini ada penjelasan tentang alat pelindung diri atau disebut APD, yang merupakan istilah lain dari Personal Protective Equipment. PPE adalah peralatan yang akan melindungi pengguna terhadap risiko kesehatan atau keselamatan di tempat kerja. Hal ini dapat mencakup item seperti helm dan sarung tangan, pelindung mata, bahkan visibilitas tinggi, sepatu safety, dan juga ada perlengkapan K3 lainnya. Berikut ada kriteria alat pelindung diri dari kepala, yaitu bahaya dampak dari jauh atau kejauhan benda, risiko menabrak kepala, bahkan juga rambut. Pilihan alat pelindung diri bisa berupa helm ataupun topi keras. Catatan: beberapa helm pengaman menggabungkan atau dapat dilengkapi dengan mata yang dirancang khusus atau perlindungan pendengaran. Jangan lupa perlindungan leher berupa shell untuk digunakan selama pengelasan, dan juga jangan lupa menggunakan perlindungan kepala jika sudah rusak. Berikut ada syarat helm, yaitu 1, tahan terhadap benturan. 2, meredam kejutan. 3, anti air, tidak mudah terbakar, dan juga mudah disesuaikan dengan kepala kita. Oke, di sini ada jenis-jenis helm berikut ini. 1, ada helm untuk keperluan umum. 2, ada helm yang digunakan untuk lingkungan kerja listrik. 3, ada helm melindungi dari panas. Dan terakhir, yang keempat, ada helm yang digunakan dengan daya tahan yang kecil terhadap. Next, ada alat pelindung diri pada mata. Ke-1, bahaya radiasi. Bahaya radiasi berupa kimia atau percikan logam, debu, proyektil, gas, dan juga api. Kedua, ada pilihan visor berupa kacamata keselamatan, wajah, dan juga perisai. Ketiga, ada catatan dampak. Pastikan pelindung mata memiliki kombinasi yang tepat dari debu, splash, maupun logam pelindung mata cair untuk tugas. Oke, next, selanjutnya ada kriteria alat pelindung diri pernafasan. Yang ke-1, ada bahaya berupa debu, uap, gas, kekurangan oksigen atmosfer. Pilihan alat pelindung diri harus berupa disposable filtering vest, PHC, ataupun respirator setengah, dan juga full face respirator, helm IVERS ataupun pernapasan. Dan di sini ada catatan penting, yaitu jenis kanan respirator filter harus digunakan karena masing-masing efektif jika ada kekurangan oksigen ataupun bahaya kehilangan kesadaran karena paparan tingkat tinggi asap yang berbahaya. Hanya menggunakan alat bantu pernafasan, tidak pernah menggunakan cartridge penyaring. Filter hanya memiliki lifetime yang terbatas. Ketika mengganti mereka atau bagian lain, periksalah dengan petunjuk produsen dan juga memastikan bagian pengganti yang benar digunakan. Oke teman-teman, di sini ada contoh identifikasi bahaya.
berupa kondisi infrastruktur atau lingkungan, banyak pipa-pipa atau benda tajam, beda ketinggian, bising atau berdebu di sekitar area terdapat benda mudah terbakar. Dan juga ada faktor pekerja, yaitu pekerja tidak menggunakan APD, kompetensi pekerja, kerja terlalu over, dan juga kesehatan pekerja. Di sini juga ada tool dan equipment berupa stang las tidak standar, kabel listrik banyak yang terlepas, konek kabel tidak standar, dan juga colokan arus listrik tidak sesuai. Berikutnya ada kondisi pekerja yang berupa ada percikan api las, debu api las, maupun api radiasi. Dan yang terakhir ada bahaya ergonomi, bekerja dalam posisi jongkok. Dan selanjutnya ada gerakan tangan yang menahan beban. Oke, sekian dan terima kasih. Presentasi saya sampai di sini. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada catatan penting, yaitu tetap waspada dan mematuhi K3 yang ada di perusahaan kalian.